Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Maulana, Fakultas Hukum Universitas Primagraha, NIM 742011230112. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH. Materinya konsep dasar hukum. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang berlandaskan hukum. Berbagai bidang yang ada di negara ini diatur oleh hukum. Dalam hukum terdapat aspek yang disebut sebagai asas. Apa yang disebut asas hukum? Asas merupakan alas dasar pedoman seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai kebenaran yang menjadi tumpuan pokok pikir, berpendapat dan sebagainya. Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian yang relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok pikir, berpendapat dan sebagainya. Sebab hukum tentunya memerlukan sebuah landasan dalam proses pembuatan dan penetapannya. Supaya lebih jelas lagi, nanti saya akan beberkan beberapa pengertian asas hukum menurut para ahli hukum atau sarjana terkemuka. Abdul Qadir Besar. Abdul Qadir menyatakan bahwa asas hukum merupakan pusat tolak daya dorong normatif untuk memproses dinamis pembentukan hukum yang terjangkau oleh seluruh pengaruh dari luar dirinya yang mempunyai dasar normatif dan pembentuk hukum. Asas hukum adalah konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dan dibuat konkret dalam norma. Itu kalau menurut Abdul Qadir Besar. Belleport menyatakan bahwa asas hukum umum adalah pengendapan dari hukum positif. Asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan suatu yang oleh ilmu hukum tak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas merupakan itu kalau menurut Belleport. Contoh asas-asas hukum. Asas hukum terbagi ada beberapa asas-asas hukum, diantaranya absolut. Asas ini disebut juga sebagai Duingen Dress atau asas hukum memaksa, yaitu suatu benda hanya bisa diadakan hak kebendaan sebagaimana yang sudah disebut dalam undang-undang. Hak kebendaan tak akan memberikan wewenang yang lain selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya undang-undang tak bisa diganggu-gugat. Undang-undang tidak bisa diuji oleh badan peradilan, tetapi oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika
tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum paling tinggi di suatu negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat dikaji ulang jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya ada asas lex specialis derogat de legi generalis. Asas suatu ini berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus mengesampingkan peraturan undang-undangan yang lebih umum. Berikutnya ada pasta san serpanda. Menurut asas ini, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan perjanjian demi kesepakatan hukum. Asas ini tak berdiri sendiri dan mempunyai kaitan dengan asas etikat baik atau good faith. Asas ini adalah asas fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian pada perjanjian yang mengikat. Janji yang mengikat sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ada berikutnya ada asas pasta tertis nes no senes prosun. Asas ini berarti perjanjian tak bisa memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga. Oke lah, hanya itu yang bisa saya beberkan tentang asas, pengertian asas dan contoh-contoh asas. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang tepat dan mungkin dianggap salah, saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.